Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan video terbaru dari channel Taufik Adiatma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, kembali channel YouTube Taufik Adiatma. Di video kali ini kita akan membahas lebih detail dan lebih mendalam lagi mengenai dana darurat. Seperti di video klinik finansial part ketiga yang sudah saya buat sebelumnya, bahwa setiap orang yang sudah bekerja, baik itu statusnya single ataupun juga sudah menikah ataupun juga mempunyai keluarga, sudah dengan anak, wajib memiliki yang namanya dana darurat. Apalagi di masa pandemi sekarang ini dengan ekonomi yang juga mulai susah, banyak kejadian-kejadian orang-orang mengalami pemutusan hubungan kerja, terutama dari sektor-sektor informal maupun juga pada beberapa pekerjaan-pekerjaan seperti startup dan pada pekerjaan-pekerjaan di swasta yang membuat penurunan dari penerimaan atau penurunan dari keuntungan perusahaan, sehingga menyebabkan bangkrut dan juga menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja. Dan lebih khususnya lagi pada sektor kesehatan sendiri, terutama bagi teman-teman yang subscribe di channel saya, kebanyakan mungkin adalah tenaga kesehatan. Bahwa dari pandemi COVID-19 itu sendiri, kebanyakan dari berita yang kita lihat seperti yang saya tampilkan berikut, bahwa rumah sakit juga terancam mengalami bangkrut atau kolaps dikarenakan adanya penurunan dari jumlah kunjungan, kemudian juga pembayaran yang tertunda dari jaminan kesehatan yang menyebabkan kondisi tersebut bisa mempengaruhi dari kinerja rumah sakit secara keseluruhan. Selain itu, ada beberapa video atau berita terakhir yang saya perhatikan bahwa yang sama-sama kita tahu katanya PNS merupakan pekerjaan yang paling aman untuk terhindar dari yang namanya pemecatan, kemudian pekerjaan yang bisa dikatakan sejahtera hingga usia tua. Tetapi selama masa pandemi ini sendiri ada beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang mulai ditinjau untuk melakukan pengurangan dari PNS atau ASN, di mana tentunya ini membuat kita sebagai pegawai, utamanya pegawai negeri, tentunya menjadi khawatir bahwa bisa saja ini terjadi kepada kita sebagai seorang ASN. Nah, oleh karena itu perlu adanya dana darurat sebagai persiapan apabila hal-hal yang tidak kita inginkan tersebut bisa terjadi kepada kita. Jadi apa itu dana darurat? Dana darurat biasanya adalah sebuah alat atau uang, seperti itu lebih banyaknya adalah uang cash atau aset tunai yang digunakan atau diperuntukkan dalam kondisi-kondisi yang sifatnya darurat. Seperti apa? Misalnya saja pada saat seseorang tersebut mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja, kemudian juga pada saat kondisi sakit atau mengalami kecelakaan atau ada musibah tertentu, misalnya seperti kebanjiran, kebakaran atau hal-hal yang lain yang sifatnya kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dipenuhi segera. Atau pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat kendaraan rusak atau misalnya handphone yang rusak yang tidak kita anggarkan di bulanan kita, yang hal tersebut terjadi mendadak, itulah fungsi dari adanya dana darurat ini. Nah, untuk dana darurat itu sendiri bagaimana cara menyiapkannya? Apabila teman-teman sudah menonton dan menerapkan dari pengaturan keuangan yang sudah saya buat di video part ketiga kemarin, tentunya teman-teman bisa untuk memulai dari persiapan dana darurat ini. Apabila juga dari teman-teman sudah mengurangi dari jumlah hutang atau cicilan yang harus teman-teman lunasi setiap bulannya. Jadi bagaimana cara menyiapkan dana darurat? Yang pertama adalah hitung pendapatan bulanan kita secara keseluruhan. Apabila sudah dilakukan pencatatan dari pendapatan bulanan, kita hitung juga pengeluaran dari bulanan kita. Kemudian nanti kita sesuaikan lagi dengan catatan atau dengan prinsip yang kita anut.
apakah itu 50, 30, 20% atau juga yang 60, 40, 10, 10. Itu harus kita tetapkan di awal. Apabila kita sudah menetapkan itu, misalnya 50% untuk untuk pengeluaran bulanan dan kemudian 30%-nya untuk cicilan, 20% dari sisa pendapatan bulanan itu kita bisa sisihkan untuk dana daruratnya. Berapa yang harus kita sisihkan itu tergantung nanti dari jumlah dana darurat yang kita perlukan. Bagaimana cara menentukan jumlah dana darurat? Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Kemudian yang keempat, persiapkan tempat untuk menyimpan dana darurat tersebut. Dan yang kelima, mulailah secara perlahan dan rutin. Jadi tidak perlu harus langsung terkumpul saat itu juga, tapi disesuaikan dengan pengeluaran bulanan yang sudah kita atur sebelumnya. Jadi misalnya teman-teman sudah memenuhi 30% dari utang, 20% sisanya nanti bisa dibagi lagi menjadi dua. 10%-nya untuk dana darurat, kemudian 10%-nya untuk misalnya saja untuk berbelanja online atau misalnya untuk kesenangan diri seperti itu. Nah, jika teman-teman juga mempunyai misalnya bonus, uang lembur atau yang lain, mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk dimasukkan menjadi dana darurat. Kita akan mulai lihat saja untuk jumlah dari dana darurat yang harus kita siapkan itu dihitung sekitar 6-12 kali dari pengeluaran bulanan. Mengapa seperti itu? Misalnya saja seperti ini. Pada saat teman-teman mengalami PHK, jadi teman-teman bisa misalnya menyiapkan diri untuk mulai mencari pekerjaan nanti selama 6 bulan. Jadi dalam 6 bulan ke depannya teman-teman masih mempunyai dana darurat ini yang bisa dipakai sebagai pengeluaran bulanan. Jadi tidak mengganggu atau tidak merubah dari pengeluaran rutin bulanan yang sudah teman-teman tentukan sebelumnya. Bagaimana cara menghitungnya? Contohnya saja misalnya dalam sebulan pengeluarannya adalah 5 juta. Maka dana darurat yang harus teman-teman siapkan itu adalah 5 juta dikali 6 atau dikali 12 kali dari pengeluaran bulanan. Jadi jumlahnya sekitar 30 sampai dengan 60 juta. Untuk yang single atau yang belum menikah, saran saya untuk dana darurat yang perlu disiapkan adalah sekitar 3-6 bulan. Tetapi melihat masa pandemi sekarang setidaknya harus 6 bulan. Kemudian untuk yang sudah berkeluarga, yang sudah mempunyai istri ataupun juga sudah mempunyai anak, setidaknya mempunyai dana darurat sampai 12 kali pengeluaran bulanan sampai dengan 18 kali dari pengeluaran bulanan. Hal itu dilakukan agar teman-teman mempunyai persiapan apabila tidak ada gaji bulanannya tadi. Kemudian, kapan untuk menyiapkan dana darurat? Kalau bisa secepatnya. Kalau satu syaratnya pengeluaran bulanannya sudah terstruktur dengan baik. Jadi sudah teman-teman catat dengan baik dan sudah tahu pengeluaran bulanan pastinya adalah sekian. Kemudian cicilan dan hutang yang teman-teman punya itu paling tidak sudah di bawah 10%. Boleh yang masih 30%, tetapi mau tidak mau dana darurat yang disiapkan pun jumlahnya pasti akan sedikit. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami dari tempat penyimpanan dana darurat. Mengapa kita harus memahami tempat atau alat yang kita gunakan untuk menyimpan dana darurat tadi? Karena hal tersebut juga akan menentukan bagaimana kondisi mental kita menghadapi keadaan-keadaan tertentu dari setiap tempat atau alat tempat kita menyimpan dana darurat tadi. Nah, untuk menyimpan dari dana darurat itu, menurut saya ada 5 jenis pilihan yang teman-teman bisa ambil. 5 pilihan ini adalah merupakan tempat atau alat untuk menyimpan dana darurat yang aman, yang paling aman dibanding yang lain. Apa saja itu? Yang pertama adalah tabungan konvensional atau tabungan biasa. Kemudian yang kedua ada tabungan berjangka. Ketiga ada emas batangan. Keempat ada deposito. Dan yang kelima ada reksadana pasar uang. Nah, untuk tabungan konvensional ini merupakan tabungan biasa yang bisa kita buat di bank, jadi yang bisa kita isi setiap bulannya. Nah, teman-teman bisa mempunyai rekening yang berbeda antara untuk yang pengeluaran bulanan dengan rekening yang untuk dana darurat.
Itu harus dibedakan karena agar teman-teman tidak tercampur atau tidak juga mudah mengambil dari uang tersebut, sehingga lebih hemat dari pengeluarannya dan juga tidak secara psikologis teman-teman dapat menarik uang tersebut secara terus-menerus. Nah, apa keuntungan menabung di tabungan konvensional ini? Yang pertama adalah liquid atau cepat cair. Jadi ketika kita perlu, kita bisa mengambil ke bank dengan ATM atau dengan mengambil secara tarik tunai tanpa ada waktu yang lama. Jadi langsung datang ke bank atau langsung ke ATM dan uangnya langsung ada. Kemudian juga terjamin dari LPS atau lembaga penjamin simpanan. Ini bisa teman-teman lihat di setiap bank pasti ada tulisan bank ini dijamin oleh LPS. Jadi ketika uang kita atau bank tersebut mengalami masalah, biasanya uang yang kita simpan nanti akan dijamin oleh LPS ini atau lembaga ini. Dan setahu saya untuk LPS menjamin simpanan uang di bawah dari 2 miliar.